Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Di video kali ini saya akan membahas manga Senseiya The Next Dimension chapter 4-6. Nah, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Tenma mengajak Alone kabur dari Dohko dan Shion. Setelah merasa cukup jauh, mereka berhenti di sebuah pinggir sungai dekat sebuah bangunan. Alone mengkhawatirkan keadaan Tenma. Sepertinya ia sedikit merasa sakit setelah mereka kabur. Namun Tenma mencoba menenangkannya agar ia tidak merasa khawatir. Alone harus lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri karena tadinya ia akan dibunuh oleh orang asing. Tenma tahu bahwa Alone adalah orang yang baik, tetapi ia tidak akan menang melawan orang jahat dengan kebaikannya. Namun Alone tidak peduli tentang hal itu. Jika ia diganggu, ada Tenma yang akan selalu melindunginya. Akan tetapi Tenma menyuruh Alone harus belajar bela diri, karena ada kalanya seorang pria harus berjuang meskipun konsekuensi yang harus ia terima cukup berat. Alone akhir-akhir ini tidak merasa seperti dirinya sendiri. Ia ingin tahu siapa ia sebenarnya. Alone merasakan hal gelap menghampirinya. Ia takut mereka akan membawanya ke dalam kegelapan. Tenma lalu menanggapi ucapan Alone dengan santai bahwa hal tersebut tidaklah masuk akal. Akan tetapi saat ia membalikkan tubuhnya ke hadapan Alone, ia melihat sosok lain, sosok Raja Kegelapan yang menyelimuti tubuh Alone. Tenma sedikit terkaget saat Alone menegurnya. Perkataan Alone membuatnya sedikit bingung. Tenma dan Alone adalah anak yatim. Mereka tidak memiliki siapapun di dunia ini. Maka ketika mereka dipertemukan adalah suatu kebahagiaan. Maka dari itu Tenma berjanji akan selalu melindungi Alone. Apapun yang terjadi, Tenma tidak akan ragu meskipun ia harus mengorbankan nyawanya. Tenma kemudian menghampiri Pegasus. Ia baru menyadari bahwa salah satu tong yang ia bawa tertinggal saat akan kabur dari Dohko dan Shion. Di dalam tong tersebut ada benda yang sangat penting. Tenma memutuskan untuk kembali dan membawa tong tersebut. Alone sempat menghentikannya karena itu akan membahayakannya, namun ia tidak mendengarkan nasihat Alone. Di seberang sungai ada sebuah bangunan. Di dalam bangunan tersebut terdengar suara yang memanggil-manggil nama Alone. Dohko dan Shion telah menanti kedatangan Tenma. Tenma meminta agar Dohko dan Shion mengembalikan tong milik Tenma. Ternyata di dalam tong tersebut ada sebuah kotak tempat klot disimpan. Dohko lalu bertanya kepada Tenma, "Apakah kau akan menggunakannya, Tenma?" Shion menimpali, "Atau lebih baik kupanggil Sen Pegasus." Dohko kembali bertanya apakah Tenma tahu isi dari box tersebut. Ia menjawab tidak tahu. Akan tetapi seseorang yang memberinya mengatakan jika ia bertemu dengan musuh iblis maka jangan ragu untuk membuka box tersebut. Dohko menyuruh membukanya sekarang. Tiba-tiba box klot Pegasus itu bereaksi pada Tenma, dan klot Pegasus itu langsung terpasang di tubuh Tenma. Ia kini adalah seorang Sen perunggu Pegasus. Tenma cukup kaget setelah tubuhnya memakai klot Pegasus. Tubuhnya dialiri kosmo yang sangat dahsyat. Dohko memberitahu bahwa yang digunakan Tenma adalah klot Pegasus. Shion bertanya apakah Tenma tahu apa itu Sen. Ia menjawab tidak tahu. Ketika kejahatan merajalela di dunia, para pejuang harapan akan selalu muncul. Para Sen membakar kosmo di hati mereka untuk mengerahkan kekuatan besar. Tinju mereka akan membelah langit, tendangan mereka akan menghancurkan bumi untuk melindungi keadilan di bumi dan juga Dewi Athena. Tenma, kau adalah seorang Sen. Di depan Alone, ia mendengar seperti ada seseorang yang memanggil-manggilnya. Suara tersebut datang dari sebuah bangunan yang ada di depannya. Ia kemudian mendekati bangunan tersebut. Dikatakan tidak ada seorang pun yang berani memasuki bangunan ini selama lebih dari 200 tahun lamanya. Penduduk negeri ini takut akan terjadi bencana jika mereka berani-berani masuk ke dalamnya, sehingga tidak ada yang mau mendekatinya. Alone kemudian perlahan membuka pintu bangunan tersebut. Ia melihat sebuah pedang berwarna hitam yang tertancap di dalamnya. Alone bergumam, apakah ini yang memanggilnya dari luar? Tiba-tiba seorang gadis muncul dari belakang mengagetkan Alone. Ia adalah Pandora. Ia mengatakan pedang tersebut milik penguasa dunia bawah dan itu adalah Alone. Alone cukup kaget kenapa dia yang ditunjuk menjadi pemilik pedang tersebut. Pandora mengiyakan kembali dan Alone adalah Dewa Hades, sang penguasa dunia bawah. Alone bertanya siapa wanita itu. Ia menjawab namanya adalah Pandora, pelayan yang rendah hati milik Hades. Alone masih bertanya-tanya kenapa ia disebut Hades. Apa yang Pandora katakan salah, namaku adalah Alone. Aku tidak mungkin disebut Hades.
Pandora lalu memohon agar Alone mencabut pedang yang ada di depannya dan menjelaskan kembali. Hades adalah satu-satunya yang bisa mengacungkan pedang penguasa dunia bawah. Jika Anda bisa melakukannya dan membuktikan bahwa benar Anda adalah Hades, saya mohon. Alone kembali terkaget. Tenma kembali menyerang Dohko dengan jurus Pegasus Ryuseiken. Kali ini ia sudah menggunakan klot perunggu Pegasus. Tentu saja serangannya akan lebih maksimal. Namun kenyataannya serangan Tenma tidak berdampak sama sekali bagi Dohko. Ia menahannya dengan sangat mudah. Tentu saja Sen perunggu bukanlah lawan Sen emas. Tenma tidak mau mendengarkan penjelasan dari Dohko dan Shion bahwa dia adalah seorang Sen. Dohko cukup kesal beberapa kali ia harus mengulanginya sebelum Tenma paham. Ia adalah seorang Sen dan mereka adalah rekan. Namun perbuatan Shion yang ingin membunuh Alone membuatnya tidak mau mendengarkan ucapan mereka. Alone dan Tenma sudah berteman sejak lama. Mereka sudah seperti saudara. Ia pun berjanji akan selalu melindungi Alone. Mana mungkin Tenma mau melanggar janji yang ia sudah tetapkan. Dohko kembali menjelaskan bahwa mereka tidak bisa membiarkan Alone hidup. Jika mereka membiarkannya, maka bumi akan hancur. Karena bisa dikatakan Alone adalah salah satu reinkarnasi dari dewa penguasa dunia bawah, yaitu Hades. Karena dengan ucapan Tenma masih tidak mau mengerti, Shion kemudian turun tangan. Kemudian ia melancarkan serangan yang sedikit cukup kuat sehingga membuat Tenma tak sadarkan diri. Dohko sempat kaget karena ia kira Shion akan membunuhnya. Namun hal tersebut tidaklah mungkin akan Shion lakukan. Tenma mempunyai hati yang keras dan teguh dalam pendiriannya. Dohko dan Shion melihat Tenma memiliki potensi. Ia akan menjadi seorang Sen yang hebat. Dohko tertarik untuk melatihnya di Sanctuary, dan Shion pun mengiyakannya. Mereka kemudian harus segera pergi untuk mencari tahu di mana keberadaan Alone. Terasa sebuah kosmo yang sangat hebat sedang keluar. Ini sebuah tanda bahwa Hades akan segera bangkit. Di tempat Alone berada, Pandora terus merayu Alone untuk mencabut pedang tersebut. Ia sedikit gelisah, namun di sisi lain, ia pun ingin menjadi kuat seperti yang dikatakan Tenma. Alone kini akan menerima kekuatan dari penguasa dunia bawah, yaitu Hades. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.